Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan membahas tentang konflik Palestina Israel dalam perspektif hukum internasional. Simak video ini sampai akhir ya. PBB telah mengambil langkah untuk mengatasi krisis kemanusiaan yang mengerikan di tengah hari. Dalam serangan Israel terhadap pejuang Hizbullah, relentless clashes between Israel and Hamas, sparking international outcries for urgent humanitarian assistance in Gaza. And this is why the Security Council has been asked to urgently step in. After several closed-door negotiations, the UN Security Council approved a compromise resolution Friday calling for urgent aid for civilians trapped within the conflict zone's nightmare. To assist civilians in need, to save human lives. Specific language details, extended humanitarian pauses and corridors throughout the Gaza Strip for a sufficient number of days to enable full, rapid, safe, and Pengadilan tertinggi PBB menggelar sidang pada hari Kamis. Afrika Selatan menuntut penghentian agresi militer Israel di Gaza. Afrika Selatan menilai Israel telah melakukan genosida terhadap rakyat Palestina. South Africa asserts that the relevant acts are attributable to Israel. Mahkamah Internasional atau ICJ mengeluarkan putusan bahwa pendudukan Israel atas wilayah dan permukiman Palestina adalah ilegal alias melanggar hukum. By 11 votes to 4, is of the opinion that the state of Israel's continued presence in the occupied territory is unlawful. Akibatnya, ICJ mendesak Israel harus hengkang dari wilayah-wilayah yang diduduki sesegera mungkin. By 11 votes to 4, is of the opinion that the state of Israel is under an obligation to bring to an end its unlawful presence in the occupied Palestinian territory as rapidly as possible. Pandangan hukum para hakim pengadilan tertinggi PBB yang berbasis di Den Haag, Belanda itu merupakan yang paling keras sejak konflik Israel-Palestina berlangsung. Tak hanya itu, ICJ juga mewajibkan Israel membayar semua ganti rugi yang ditimbulkan. By 14 votes to 1, is of the opinion that the state of Israel has the obligation to make reparation for the damage caused to all natural or legal persons concerned in the occupied Palestinian territory. Israel juga harus memindahkan semua warganya dari wilayah-wilayah itu sesegera mungkin. By 14 votes to 1, is of the opinion that the state of Israel is under an obligation to cease immediately all new settlement activities and to evacuate all settlers from the occupied Palestinian territory. Lebih lanjut, Dewan Keamanan PBB, Majelis Umum PBB, serta semua negara wajib untuk tidak mengakui pendudukan Israel sebagai tindakan yang sah termasuk memberikan bantuan. By 12 votes to 3, is of the opinion that all states are under an obligation not to recognize as legal the situation arising from the unlawful presence of the state of Israel in the occupied Palestinian territory and not to render aid or assistance in maintaining the situation created by the continued presence of the state of Israel in the occupied Palestinian territory. Sementara itu, pihak Israel menolak putusan tersebut. Mereka menilai pendapat itu salah dan sepihak serta mengklaim bahwa penyelesaian politik di kawasan hanya bisa dicapai melalui negosiasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, saya
Indana Gita Namlati, bagian dari anggota kelompok 5. Saya di sini akan membahas sedikit tentang konflik Israel dan Palestina dalam perspektif hukum internasional. Ternyata, selama puluhan tahun, dunia menyaksikan penderitaan rakyat Palestina, perlawanan yang tak pernah usai, dan konflik yang tampaknya tak pernah berujung. Tapi di balik itu semua, ada hukum internasional yang seharusnya menjadi dasar keadilan, dan hari ini kita akan coba pahami itu bersama-sama. Konflik ini bermula pada awal abad ke-20, saat wilayah Palestina masih berada di bawah mandat Inggris. Kemudian, pada tahun 1947, PBB mengeluarkan rencana pembagian negara wilayah Palestina menjadi dua, yang satu untuk bangsa Yahudi dan yang satu untuk bangsa Arab Palestina. Israel pun menerima, akan tetapi Palestina menolak karena merasa pembagian ini tidak adil. Ketegangan pun mulai memuncak sehingga menyebabkan terjadinya perang pada tahun 1948. Pada saat Israel mendeklarasikan kemerdekaannya, ratusan ribu warga Palestina diusir dan melarikan diri dari tanah kelahirannya. Tahun 1967, pada saat Perang 6 Hari, Israel menduduki tepi barat, Yerusalem Timur, jalur Gaza, yang hingga kini masih dipertahankan di bawah pendudukan militer. Disinilah hukum internasional mulai memerankan perannya secara lebih serius. Salah satu prinsip dasar dalam hukum internasional adalah hak menentukan nasib sendiri, atau dalam bahasa hukum biasa disebut dengan right to self-determination. Prinsip ini tercantum juga dalam Piagam PBB dan juga diakui dalam resolusi Majelis Umum. Artinya, setiap bangsa berhak menentukan masa depan politik dan negaranya sendiri. Bangsa Palestina termasuk dalam kelompok yang berhak atas hak ini. Mereka mempunyai identitas, budaya, tanah, dan aspirasi politik. Tapi, sayangnya hingga saat ini mereka masih belum bisa sepenuhnya menikmati hak itu karena wilayah mereka masih berada di bawah pendudukan dan dibatasi oleh tembok, serta sistem militer yang dikendalikan oleh Israel. Menurut hukum internasional pada Konvensi Jenewa 4 pada tahun 1949, sebuah negara tidak boleh memindahkan penduduknya ke wilayah yang sedang didudukinya. Tapi itulah yang dilakukan oleh Israel. Mereka membangun permukiman-permukiman baru di tepi barat, Yerusalem, yang seharusnya menjadi bagian dari wilayah Palestina. lebih dari 83.000 orang. Warga Palestina juga menghadapi bencana kelaparan, terlebih jalur utama masuknya bantuan kemanusiaan telah diambil alih militer Israel. Ini bukan hanya tentang rumah, tapi benteng militer, jalan khusus warga Israel, dan pos pemeriksaan yang membatasi mobilitas rakyat Palestina. Ini termasuk dari pelanggaran humaniter internasional. Dan komunitas internasional PBB sudah 2 kali menyatakan bahwa tindakan ini termasuk tindakan ilegal.
Pada tahun 2004, Mahkamah Internasional mengeluarkan pendapat hukum yang menyatakan bahwa pembangunan tembok pemisah Israel di tepi barat merupakan suatu pelanggaran hukum internasional, yang mana pembangunan itu tidak hanya membatasi antara Israel dan Palestina, tetapi juga merampas tanah dan juga membatasi air, sekolah, bahkan rumah sakit. PBB juga telah mengeluarkan resolusi, termasuk resolusi DK PBB nomor 2334 yang menyatakan bahwasanya pemukiman Israel tidak memiliki keabsahan hukum dan menjadi hambatan utama dalam perdamaian yang abadi dan adil. Bersenjata, hukum internasional mengatur apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Prinsip dasar hukum humaniter adalah membedakan antara warga sipil dan kombatan dan melarang setiap serangan yang tidak proporsional. Namun dalam konflik Palestina-Israel, serangan yang menyakitkan warga sipil seringkali terjadi. Israel misalnya melakukan penyerangan udara di jalur Gaza yang mengakibatkan banyak korban jiwa seperti anak-anak dan perempuan. Di sisi lain, kelompok bersenjata Palestina seperti Hamas juga menembakkan roket ke wilayah sipil Israel. Kedua tindakan ini bertentangan dengan hukum humaniter internasional, yang mana tidak boleh ada penyerangan yang menargetkan warga sipil biasa, dan tidak boleh ada balasan yang menghancurkan rumah sakit, sekolah, dan rumah warga biasa. Tapi kenyataannya hukum ini sering dilanggar. كلام بعد كلام وعين كلام بعد كلام وعين تنزف ماء في فضاء بين فضاء لا مكان له في الوجود. Meski belum sepenuhnya merdeka, Palestina kini diakui sebagai negara oleh kurang lebih 130 negara anggota PBB. Pada tahun 2012, Palestina memperoleh status sebagai negara pengamat non-anggota PBB. Hal ini membuka ruang kepada Palestina untuk akses ke forum-forum internasional, termasuk Mahkamah Pidana Internasional atau lebih disebut sebagai ICC. Langkah ini penting karena membuka jalan hukum bagi Palestina untuk mengadukan pelanggaran yang mereka alami, termasuk kejahatan peperangan dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Pada tahun 2021, ICC secara resmi membuka penyelidikan dugaan kejahatan di wilayah Palestina. Ini termasuk tindakan Israel pada saat perang di Gaza, pemukiman ilegal, serta kekerasan terhadap warga sipil. Tapi juga mencakup serangan roket oleh negara Palestina. Meski Israel menolak ICC dan tidak mengakuinya, langkah ini memberikan harapan bahwa dunia internasional tidak sepenuhnya diam. Keadilan memang lambat, tapi tidak mustahil. Konflik Palestina dan Israel bukan hanya pertarungan antara dua bangsa. Ini menjadi cerminan tentang bagaimana hukum internasional itu diuji. Apakah dia benar-benar berdiri untuk melindungi yang tertindas? Atau hanya menjadi simbol tanpa taring? Sebagai generasi muda, kita harus peduli, menyuarakan kebenaran, menyebarkan informasi, dan terus berharap terhadap keadilan. Bukan karena kita membenci satu pihak, tapi karena kita mencintai kemanusiaan.
Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Semoga video ini memberi wawasan baru tentang pentingnya hukum internasional dalam konflik Palestina dan Israel. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.